Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang dengan saya Revina Mafatiman dengan NIM akhir 72. Saya Muhammad Riza Maulana Putra dengan NIM akhir 77. Saya Ratna Wulandari dengan NIM akhir 48. Saya dengan Catur Febriana dengan NIM akhir 37. Kami di sini hadir untuk wawancara UMKM untuk memenuhi tugas manajemen SDM. Sebelumnya selamat pagi Mas. Kami dari mahasiswa dari Universitas Bantara Soeharto mau mewawancarai usahanya, apakah diperbolehkan Mas? Boleh Mas, Sebelumnya dengan Mas siapa? saya dengan Mas Muslim. Ini usahanya apa? Usahanya itu pembibitan dan juga jadi proses pembibitan sayuran dan tanaman hias, kemudian dijual, penjualannya lewat online. Langsung ke pertanyaannya ya Mas ya. Yang pertama, berapa jumlah karyawan yang membantu di usaha ini? Untuk jumlah karyawan yang membantu di usaha sini itu ada 5 orang. Bisa disebutkan? Dari 5 orang itu yang cewek ada 1, ibu-ibu itu bagian perawatan tanaman dan juga produksi benih dan bibit. Kemudian namanya iya nggak Mas? Iya. Itu namanya Mbak Darni, Ibu Darni. Terus yang kedua Mas Woto, itu bagian perawatan tanaman juga. Kemudian bisa juga packing. Jadi yang packing itu ada 4 orang. Yang pertama tadi Mas Woto, kemudian Mas Joko, kemudian Idrus, dan juga Mas Galang. Jadi total ada 5 orang. Selanjutnya, apakah kualitas tanaman di sini selalu dicek sebelum dijual? Ya, jadi sebelum melakukan packing atau pengiriman itu biasanya kami cek dulu, kami sortir dulu, kami kelompokkan yang udah siap di packing, kemudian yang belum di packing juga kami rawat dulu supaya nanti bisa dikirim. Biasanya gitu. Kemudian bagaimana sikap usaha ini jika ada komplain dari pelanggan? Untuk sikap ketika ada pelanggan yang komplain itu biasanya dari pelanggannya ngecek dulu ke admin, kemudian komplainnya seperti apa, misal tanaman rusak atau layu atau tidak bisa ditanam, itu biasanya kami lakukan penggantian. Jadi kami tukar dengan yang baru, kemudian kami kirim ulang. Dari pembelinya juga tidak keluar biaya lagi, jadi dilakukan penggantian. Lalu apakah ada syarat khusus untuk menjadi karyawan? Kalau syarat khusus untuk menjadi karyawan sementara ini belum ada. Untuk syaratnya hanya yang penting rajin, kemudian sekatan, dan juga biasanya orang-orang sekitar, jadi nggak terlalu jauh kalau mau menjadi karyawan di sini. Lalu selanjutnya, apakah karyawan diajarkan cara merawat tanaman? Diajarkan, untuk karyawan juga diajarkan cara perawatannya, mulai dari menyiram, terus yang sortir itu menyortir tanaman. Kadang kalau packingannya agak longgar, membantu yang bagian produksi seperti menanam biji benih atau menanam tanaman lainnya. Jadi karyawan itu saling membantu satu sama lain. Iya, saling membantu dan saling melengkapi. Lalu apakah yang dilakukan jika kekurangan tenaga kerja? Kalau kekurangan tenaga kerja biasanya kami mencari tenaga kocokan. Part-time gitu. Ya, part-time. Kadang ada tetangga kan beberapa yang sudah bisa packing juga.
kadang kami WA dulu atau tanya dulu bisa enggaknya, kemudian nanti suruh membantu gitu tambahan. Terus kalau tambahan karyawan itu apa aja proses wawancara? Kalau tambahan karyawan itu ada, jadi proses seleksi ya ada. Jadi nanti kami seminggu sebelumnya itu kami share dulu yang mau mendaftar ada berapa orang, kemudian selanjutnya kami adakan sesi wawancara. Nanti kami atur waktunya untuk wawancaranya, kemudian nanti setelah itu kami tentukan siapa yang mau masuk di usaha kami gitu, biasanya gitu. Selanjutnya, bagaimana cara menilai kinerja karyawan? Untuk cara penilaian tenaga kerja itu biasanya dari jumlah packing. Jadi nanti bisa berapa packingan dalam satu hari, kemudian cekatan tidaknya, cepat dalam packingannya atau tidak, itu biasanya dari situ untuk penilaian kinerjanya. Selanjutnya, apakah ada upah tambahan jika penjualan ramai? Ada. Untuk upah tambahan itu biasanya saat ada kan event seperti tanggal kembar gitu kan, orderan lumayan banyak. Biasanya yang packing itu sampai lembur, jadi setiap lemburan itu ada tambahan Upah. ya, tambahan upah biasanya per jam. Lalu apakah karyawan diberi izin jika ada keperluan mendadak? Kalau diberi izin tidaknya itu di tempat kami longgarkan bisa izin, tapi ada catatan H-1 atau H-2 itu harus sudah ngasih keterangan izin dulu, biasanya gitu. Lalu karyawan pernah tidak mengalami cedera kerja? Kalau karyawan mengalami cedera untuk saat ini belum pernah, soalnya kan kerjaannya juga nggak begitu beresiko dan aman kerjakan. Selanjutnya, harapan apa yang diinginkan dari karyawan? Untuk harapan untuk karyawan kedepannya itu karyawan bisa lebih rajin lagi dan juga lebih cekatan, lebih tambah bisa memberi contoh nanti ketika ada karyawan yang baru. Terima kasih Mas atas wawancara pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika bermanfaat bagi penonton semuanya. Selamat siang. Ya, Sekian video wawancara dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi penonton-penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.